Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan manusia dalam Islam tidak hanya diatur dalam hubungan antar sesama manusia dan Allah, tetapi juga dalam relasi dengan makhluk lainnya, termasuk hewan. Salah satu hewan yang mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam adalah kucing. Hewan ini bukan hanya dikenal karena kelucuannya, tetapi juga karena kedudukannya yang istimewa dalam sejarah dan ajaran agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memiliki seekor kucing yang sangat beliau sayangi, yang dikenal dengan nama Mueza. Islam mengajarkan umatnya untuk menyayangi dan memperlakukan hewan dengan baik. Perlakuan terhadap hewan, termasuk kucing, menjadi cerminan dari keimanan seseorang. Kucing bukanlah hewan yang najis, dan memperlakukannya dengan baik bahkan dianggap sebagai bentuk ibadah. Banyak hadis yang menggambarkan bagaimana kasih sayang terhadap kucing menjadi bentuk kebaikan yang mendapatkan balasan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan membahas 5 janji Allah bagi siapa saja yang suka memelihara kucing dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Kelima janji ini merupakan bentuk ganjaran luar biasa yang menunggu di akhirat bagi orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap makhluk lemah ini. Ini menjadi motivasi spiritual yang kuat untuk semakin mencintai dan memelihara kucing bukan hanya sebagai hobi, tapi juga sebagai bentuk ibadah dan amal saleh. 1. Mendapat rahmat dari Allah pada hari kiamat. Dalam Islam, kasih sayang kepada makhluk hidup merupakan salah satu bentuk manifestasi dari akhlak yang luhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang berbelas kasih, karena sifat ini adalah cerminan dari Asmaul Husnanya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pada hari kiamat, hari di mana amal baik dan buruk ditimbang, manusia akan sangat bergantung kepada rahmat Allah. Tidak ada manusia yang bisa selamat hanya dengan amalnya, karena setiap amal belum tentu sebanding dengan besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah. Salah satu jalan untuk mendapatkan rahmatnya adalah dengan menunjukkan rahmat kepada makhluknya, termasuk hewan seperti kucing. Kucing merupakan hewan yang penuh kelembutan dan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikenal sangat menyayangi kucing, dan kucing tidak pernah diusir dari rumah beliau. Bahkan, kucing diberi tempat yang layak, diberi makan, dan tidak dianggap sebagai makhluk yang mengganggu. Orang yang memelihara kucing dengan niat untuk menyenangkan Allah dan mengasihi makhluknya adalah orang yang layak mendapatkan bagian dari rahmatnya. Di saat manusia panik dan mencari naungan pada hari kiamat, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada mereka yang semasa hidupnya menyebarkan kasih kepada sesama makhluk. Mereka akan mendapatkan kedamaian dan perlindungan karena mereka telah menghadirkan cinta dan kasih di dunia. 2. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka banyak jalan pengampunan, dan salah satunya adalah melalui perbuatan baik terhadap makhluknya yang lemah. Dalam Islam, perbuatan baik kepada hewan tidak dipandang remeh, justru seringkali menjadi alasan seseorang diampuni dosanya, bahkan dosanya yang besar. Kucing adalah hewan yang tidak dapat berbicara dan mengekspresikan rasa sakit atau kelaparan dengan jelas seperti manusia. Mereka bergantung kepada manusia untuk hidup. Saat seseorang dengan tulus memberi makan, merawat, atau mengobati kucing yang terlantar, maka ia telah melaksanakan salah satu bentuk ibadah sosial. Kebaikan seperti ini dicatat sebagai amal yang dapat menghapus dosa-dosa yang mungkin tak terhitung jumlahnya. Bayangkan seorang yang mungkin pernah terjerumus dalam dosa, namun kemudian ia berubah, menebus kesalahannya dengan kasih kepada makhluk Allah, memberi makan kucing setiap hari, merawat mereka yang terlantar, dan menjadikan rumahnya sebagai tempat perlindungan bagi hewan yang lemah. Maka, dengan kehendaknya, Allah bisa menjadikan amal tersebut sebagai sebab penghapusan dosanya.
Dosa yang menghitamkan hati bisa terhapus oleh kebaikan yang dilakukan dengan niat yang bersih. 3. Bernilai sedekah bagi orang yang suka memeliharanya. Dalam Islam, konsep sedekah sangat luas. Tidak hanya berupa uang yang diberikan kepada fakir miskin, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan, termasuk memberikan makan dan minum kepada makhluk hidup. Bahkan menyelamatkan nyawa seekor hewan yang hampir mati karena kelaparan juga merupakan sedekah yang besar nilainya. Memelihara kucing berarti memberikan makan setiap hari, menyediakan air, memberikan tempat tinggal yang aman, dan merawat kesehatannya. Semua itu adalah bentuk sedekah yang dilakukan berulang kali. Bahkan jika seseorang hanya meletakkan sepotong makanan atau secangkir air, lalu kucing memanfaatkannya, maka pahala sedekah telah dicatat baginya. Menariknya, sedekah kepada hewan tidak memiliki risiko ria karena hewan tidak bisa memuji. Dengan begitu, sedekah ini cenderung lebih ikhlas. Itulah mengapa para ulama sering menyarankan agar kita memperbanyak amal terhadap hewan, karena mereka tidak akan menyanjung kita, dan pahalanya murni untuk Allah. Allah mengetahui isi hati hambanya, dan sedekah yang tulus ini bisa menjadi penolong di dunia dan akhirat. 4. Mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah menandakan bahwa dosa seorang hamba telah dihapus. Ridho Allah menandakan bahwa seluruh amal hamba diterima dan hidupnya diridhoi. Keduanya adalah anugerah yang luar biasa. Dan siapa sangka bahwa perbuatan sederhana seperti memelihara kucing dapat membuka jalan kepada keduanya? Kasih sayang kepada hewan merupakan bentuk refleksi dari keimanan. Dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang disiksa karena mengurung kucing hingga mati tanpa memberinya makan dan minum. Sebaliknya, orang yang berbuat baik kepada hewan dengan niat yang benar akan mendapatkan balasan berupa ridho dan ampunan. Allah melihat bukan hanya dari apa yang kita lakukan kepada manusia, tetapi juga bagaimana sikap kita kepada makhluknya yang tidak mampu membela dirinya. Ketika seseorang secara konsisten merawat kucing, dalam sunyi, tanpa pamrih, bahkan ketika tidak ada yang melihat, ia telah membangun relasi spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap niat baik, bahkan yang tidak diucapkan, dihitung oleh Allah. Jika hati kita tulus dalam mencintai dan menjaga ciptaannya, maka insya Allah ridho dan ampunannya akan mengiringi kehidupan kita. 5. Menambah timbangan amal baik di hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana setiap amal akan ditimbang secara adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, amal sekecil apapun akan dicatat dan dihitung. Bahkan seberat biji sawi pun akan diperlihatkan kepada manusia. Karenanya, menumpuk amal baik adalah investasi akhirat yang tidak bisa ditunda. Memelihara kucing, jika dilakukan dengan ikhlas, adalah investasi akhirat yang luar biasa. Setiap butir makanan yang diberikan, setiap langkah menuju tempat makan kucing, setiap cucian tempat tidurnya, dan setiap saat-saat kita membersihkan kotorannya, semuanya dicatat. Amal-amal ini mungkin kecil di mata manusia, tetapi sangat besar di sisi Allah jika dilakukan terus-menerus dan dengan ikhlas. Lebih dari itu, kucing yang kita rawat dengan baik bisa menjadi saksi di hari kiamat. Mungkin saat hisab, amal besar kita seperti haji, puasa, dan sholat dinilai biasa saja karena ada unsur ria atau kurangnya keikhlasan. Tapi amal yang kita anggap kecil, seperti memberi makan kucing ketika tidak ada orang yang tahu, itulah yang menyelamatkan kita dan memberatkan timbangan amal baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah agama kasih sayang. Dalam ajarannya, bukan hanya manusia yang diperhatikan, tetapi seluruh makhluk Allah, termasuk hewan-hewan kecil seperti kucing. Kepedulian terhadap hewan peliharaan menjadi salah satu bentuk refleksi dari keimanan seseorang. Memelihara kucing bukan hanya membawa kebahagiaan secara emosional, tetapi juga secara spiritual. 5 janji Allah bagi yang suka memelihara kucing adalah bukti nyata bahwa Islam menghargai setiap bentuk kasih sayang dan kepedulian, tidak peduli sekecil apapun. Rahmat, ampunan, ridho, dan pahala besar menanti mereka yang memelihara kucing dengan niat ibadah dan penuh cinta.
Ini menjadi motivasi bagi umat Islam untuk tidak mengabaikan makhluk lemah yang ada di sekitar mereka. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang mendapat rahmat dan keberkahan karena kebaikan kecil yang kita lakukan, termasuk dalam merawat dan menyayangi hewan. Karena bisa jadi, justru dari amal-amal yang kita anggap sepele itulah Allah mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.